Solo luar biasa. Tapi banyak di luar nggak bisa masuk ya? Iya. Saya tadi sempat nyapa teman-teman sebagian di luar yang nggak bisa masuk, katanya sudah register. Kapasitasnya berapa ruangan ini? 500 ya? 500 yang daftar berapa? Berapa? 2.500. Masya Allah, memang dahsyat sebenarnya. Terima kasih sudah menyempatkan datang. Yuk silakan Pak Moderator, mulai. Baik teman-teman, sesuai dengan apa yang kita rencanakan tadi ya teman-teman semuanya, bahwa ada satu dari teman-teman yang berkesempatan untuk maju ke depan, kemudian menyampaikan harapan Pak Anies untuk kedepannya. Siap? Siap? Silakan, siapa satu yang akan maju ke depan? Siapa? Tadi dari sini yang pertama, silakan. Silakan maju ke depan. Silakan sampaikan harapan untuk Pak Anies ke depannya. Silakan perkenalkan dan sampaikan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak Anies Baswedan. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Tasbih Putra dari luar UNS, Universitas Negeri Semarang. Panggilannya Kia. Ya. Kebetulan dari prodi ilmu politik juga. Mungkin ini harapan untuk kita semua ya. Visi untuk Pak Anies juga. Visi Indonesia itu sudah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Harapan untuk Pak Anies sebagai tokoh politik dan publik figur yang besar yang selalu menginspirasi kita semua dan teman-teman mahasiswa juga ke depannya. Semoga kita semua dan Pak Anies Baswedan bisa menginspirasi kita semua mempunyai political will untuk mencapai visi tersebut. Karena setiap pergantian periode pasti punya perbedaan masing-masing dan selalu berubah. Ya, semoga konsisten untuk mewujudkan visi Indonesia tersebut. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Baik teman-teman semuanya, Pak Anies Rashid Baswedan sudah hadir di sini, maka tak perlu lama-lama lagi kita akan mendengarkan public lecture dari Pak Anies Baswedan. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bung Moderator, Pak Sofwan Mujahid. Sofwan Mujahid ini jadi ketua Presiden BEM UNS tahun 2022. Tidak mengikuti perpanjangan. Dulu apa kode berita? Mana nih? Kepala sekolahnya mana? Kailani Rizky Pratama mana? Juga yang membantu acara ini Pak dosen nih, mana Pak Dr. Lukman Hakim Hasan. Nah, coba Lukman, beri tepuk tangan Pak Lukman. Berapa periode? Satu periode. Ya mencoba juga di 3 periode gitu ya. Satu periode cukup ya. Mahasiswa mengajari semua, satu periode. Nah, nanti kalau keterusan lebih ramai lagi. Nah, sekarang saya menyapa Presiden BEM yang sekarang, Agung Luki Pradita. Mana Agung Luki Pradita? Beri tepuk tangan untuk Bung Agung. Terima kasih yang sudah menyiapkan acara ini. Juga ada di sini namanya Sekolah Intellectual Leadership School. Mana nih?
Jadi ini adalah siswa, mahasiswa yang siswa. Ini warna jaketnya, oh bukan biru itu, biru. Bukan. Saya belum nyebut. Nah ini yang bantu di belakang layar nih Pak Ruby, di depan layar juga jadi sekarang Pak Ruby. Terus seluruh mahasiswa Universitas 11 Maret. Terima kasih semua. Alhamdulillah semua dan seluruhnya yang hadir peserta apa nih jadi namanya nih? ILS Open Class ya. Alhamdulillah senang sekali bisa kembali ke UNS dan teman-teman yang antusiasme yang luar biasa. Tanda apa ini? Tanda anak muda semangat belajar. Betul ya? Anak muda apalagi belajar leadership karena di sini namanya adalah apa? Intellectual Leadership School. Oke, siapa yang ikut Intellectual Leadership School di sini? Oke, apa itu Intellectual Leadership itu? Apa? Yuk, salah satu, acungkan tangan. Boleh nih, Anda. Apa? Mohon izin menjawab. Intellectual Leadership School sendiri adalah sekolah kaderisasi yang dimana kita belajar dasar-dasar kepemimpinan, dasar-dasar ada seperti kepemimpinan profetik yang seperti dijalankan oleh nabi-nabi, dan selain itu kita juga berjejaring dengan satu sama lain untuk membangun relasi seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi ini kepemimpinan yang memiliki sifat apa tadi? Profetik, sifat kenabian. Ini cita-cita mulia para peserta ini. Insya Allah nanti Anda punya bekal. Yang lain yang tidak pakai jaket dan peserta siswa. Oh tapi bukan ya, coba terbuka untuk semuanya nih ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi ketika bicara tentang kepemimpinan itu penting sekali untuk kita tidak lupa. Yang membuat kita jadi pemimpin itu adalah pengikut. Ingat-ingat ya. Yang membuat kita jadi pemimpin adalah apa? Pengikut. Tanpa ada pengikut kita tidak disebut pemimpin, betul kan? Betul. Jadi, nih kalau misalnya orang sholat sendirian di dalam mihrab, di sajadahnya imam, sholat di situ sendirian, boleh nggak menyebut dirinya imam? Kecuali ada makmum. Jadi yang membuat seseorang disebut imam bila ada makmum. Nah ini jangan dilupakan. Ini dasar-dasar kepemimpinan. What makes you a leader is your follower. Ya, without follower you are no leader. Ingat-ingat tuh. Jadi do not over glorify leadership. Jangan glorifikasi kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu sangat tergantung pada pengikut. Hormati yang mengikuti Anda, insya Allah Anda akan jadi pemimpin yang hebat ya. Kenapa? Karena menghormati pengikut. Dan disebut pemimpin di anak muda beda dengan di kalangan tua. Kalau di kalangan tua itu pemimpin beda-beda, tapi kalau di anak muda disebut pemimpin bila diakui oleh sebayanya. Bila Anda diakui oleh sebayanya maka Anda disebut pemimpin. Bila sebaya tidak mengakui Anda tidak disebut pemimpin. Dan itu sebabnya pengakuan kepada sebayanya, imbal balik harus terjadi. Yang memimpin menghormati yang dipimpin mengakui kepemimpinannya. Dan bila itu terjadi, maka youth leadership itu akan terbangun. Mudah-mudahan yang di LS dan semua mahasiswa UNS akan tumbuh kepemimpinannya nanti. Amin.
Alhamdulillah saya senang sekali bisa kembali dan terima kasih teman-teman sudah tetap bertahan walaupun saya agak datang terlambat. Memang kalau nggak numpang pesawat begini. Jadwalnya belum diatur. Sabun nyebut-nyebut ini rame lagi. Jadi saya tadi tiba begitu berat langsung ke sini dan gini teman-teman, saya ingin kita semua berdiskusi soal apa yang menjadi tantangan kita, peran strategis demokrasi konstruktif. Ini pemuda dalam bernegara. Dan teman-teman semua yang di sini disebut muda, apa yang membuat Anda disebut muda? Apa? Idealisme. Apalagi usia. Itu. Apa yang Anda sebut muda? Umur di bawah. Ada yang bawah nggak sini? Apa lagi? Anda apa? Bangun aja langsung. Maaf. Apa yang buat Anda disebut muda? Langsung. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Anies Baswedan. Sore. Oke, izin menjawab Pak untuk mengenai pemuda sini. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mohandis Mozart Mutahari Ahmad. Bisa dipanggil Mohan. Pak moderator bantu dicatat nama-namanya ya. Oh iya, siap. Yang sempat tadi bicara juga catat. Yuk, terus? Pohan, monggo. Ya. Jadi gini Pak, untuk pemuda sini yang pertama, yang jelas usianya seperti katakan teman-teman tadi di bawah 25 tahun. Yang kedua, memiliki jiwa produktivitas yang tinggi. Mengapa? Seseorang yang tua tentu saja bakal terus jempol. Terus? Nah, ketika seseorang masih muda seperti saya, alhamdulillah sebagai mahasiswa, tentu saja memiliki energi yang begitu membara bagaikan demokrasi. Jadi disebut muda bila di bawah 25 dan bila membara. Membara mempunyai energi semangat. Pak. Oke, good. Makasih Mohan. Udah Siap. duduk, sekarang gantian. Pinjam mikrofonnya. Nah, ada lagi yang lain. Mana suara perempuan dong? Yuk. Perempuan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya muda itu jiwa, karena tidak terpaku oleh umur. Karena di sekitar saya bisa menemui orang yang usia sudah tua tapi jiwanya tetap muda, gitu Pak. Saya namanya Anya. Anya. Oke. Makasih Anya. Jadi kalau menurut Anya disebut muda jika jiwanya muda. Ada lagi yang lain? Mana? Yuk. Jadi disebut muda tua, kalau saya boleh usul, definisi itu boleh banyak. Karena itu kalau teman-teman nulis paper nih, ketika ketemu sesuatu yang perlu dirumuskan, Anda buat definisinya dulu, supaya tidak berbeda pendapat dengan pembacanya. Dan definisi itu boleh disusun sesuai dengan kesimpulan Anda sendiri. Kalau saya simpulkan sendiri soal anak muda, seseorang itu disebut muda bila yang dibicarakan adalah masa depannya. Seseorang disebut tua bila yang dibicarakan adalah masa lalunya. Lalu seseorang yang membicarakan masa lalu terus, dia disebut tua. Yang kalau orang membicarakan masa depan, itu seperti kata Effendi tadi, kalau yang dibicarakan adalah masa depan, maka dia masih muda. Jadi kalau ketemu orang, hitungan tahun biologisnya 70, hitungan tahun biologisnya 70, tapi yang dibicarakan masa depan terus, maka dia menurut definisi ini adalah masih muda. Tapi kalau ada orang umurnya 30 tahun, tapi yang dibicarakan masa lalunya terus, maka dia sudah tua. Yang berada di sini yang mana? Pembicaranya yang mana? Depan.
bicara masa depan masih muda. Karena itulah kalau saya mau definisikan muda tua bukan soal tahun, tapi muda tua adalah soal perspektifnya. Yang mana ke depan dia disebut muda, yang melihatnya ke belakang disebut tua. Jadi kalau lihat ada orang pidato, mulai dengan kalimat begini. Dulu, ayo kata tua. Jadi kalau Anda mulai ngomong sesuatu jangan dimulai dengan dulu, ayo nggak masalah. Ini mulai tua. Tapi bicaranya dengan masa kini dan masa. Nah, jadi bicara tentang peran demokratis, peran strategis dalam demokrasi konstruktif pemuda dalam bernegara, maka kita melihatkan depan. Karena saya mau tanya nih, demokratis, bagaimana Anda mendefinisikan demokrasi? Demokrasi itu menurut studi ada lebih dari 560 definisi tentang demokrasi. Jadi mau definisi mana yang dipakai banyak sekali. Kalau saya tanya nih, kalau menurut teman-teman di Solo, definisi demokrasinya apa? Yuk, boleh angkat tangan. Apa definisi demokrasi? Bentar, ini yang sini sudah, sana sudah, saya coba mengusung suasana. Geser ya. Enggak ngusur sini, cuma lewat aja. Yuk, ini dulu. Langsung, saya nama pendorong, kacamata. Yuk, berdiri aja. Boleh. Oke, baik. Terima kasih. Apa definisi demokrasi? Demokrasi menurut saya adalah proses di mana ada penyimpulan atau penyimpulan terhadap suara-suara atau aspirasi yang terjadi. Kayak untuk biasanya untuk mencari tujuan secara bersama-sama. Itu musyawarah atau demokrasi? Demokrasi tadi juga ada musyawarah. Namanya siapa? Yusuf. Terima kasih Yusuf. Yuk, kasih tepuk tangan buat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya nama saya Muhammad Hasbi Siddiqi, bisa dipanggil Hasbi. Untuk definisi terkait demokrasi yaitu menyuarakan aspirasi dari berbagai kalangan yang dimana aspirasi tersebut yang nantinya bakal dievaluasi secara bersamaan. Dan dari situlah kita bisa langsung membuahkan hasil yang optimal begitu Pak. Terima kasih. Makasih Hasbi. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman. Jadi, teman-teman, tadi itu ada definisi demokrasi. Ada juga pernah yang menyebut definisi demokrasi begini: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Siapa yang pernah bilang itu? Abraham Lincoln. Nah, saya mau menggunakan definisi paling sederhana dalam konteks bernegara. Ini penggunaan negara, demokrasi, sederhana sekali. Yang harus ada demokrasi dalam definisi ini sederhananya tiga. Satu, adanya oposisi. Bukan sekedar ada oposisi, tapi oposisi dibolehkan hidup. Yang kedua, ada kebebasan berbicara, kebebasan media, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, itu nomor 2. Yang ketiga, adanya perimbangan kekuasaan, balance of power, biasanya disebut dengan pembagian eksekutif, legislatif. Kalau 3 ini ada, maka minimum ada demokrasi. Tapi kalau pemerintahan semuanya dimasukkan dan tidak ada oposisi, berarti demokrasi tanda-tanda menurun. Yang kedua, bila ada ancaman kebebasan berbicara, maka demokrasi menurun. Apalagi bila ada eksekutifisasi badan-badan lain, misalnya begini, DPR berubah jadi Kementerian DPR karena DPR rasa kementerian. Kenapa rasa kementerian? Karena dikendalikan oleh eksekutif. Kemudian judikatif jadi Kementerian Mahkamah atau Pengadilan. Itu ketika yudikatif dikendalikan oleh eksekutif. Itu namanya eksekutifisasi legislatif, eksekutifisasi yudikatif.
Nah, dengan definisi itu, di Indonesia kira-kira di mana sekarang? Ini pertanyaan nih, dipikirin ya, kalau saya jawab sekarang ya. Tapi saya ingin sampaikan teman-teman, ketika kita ini berpikir deduktif itu artinya apa? Kita tahu konsepnya, A, B, C, ini konsepnya. Lalu kita lihat bagaimana kondisinya, lalu konsep 3 itu dicocokkan dengan kondisi kenyataan, itu deduktif. Dan itu yang kita coba lihat tadi. Kemudian kita juga ada tanda-tanda di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kita sering merasakan demokrasi mengalami penurunan. Demokrasi penurunan. Penurunan itu ada yang menyebut sebagai tanda-tanda kematian demokrasi. Itu ada 3 juga. Boleh catat 3 ini. 1. Demokrasi itu menurun bila nomor 1. Apa? Yang tadi dibalik gitu. Ini nomor 1. Bila hakim dikendalikan oleh penguasa, wasit dikendalikan penguasa, penyelenggara pemilu dikendalikan penguasa. Jadi istilahnya referee dikendalikan penguasa. Referee itu siapa? Penyelenggara pemilu, kepolisian, penegak hukum. Itu nomor 1. Yang kedua, bila lawan ditiadakan, nggak usah ikut pilkada. Lawan ditiadakan. Nomor 3, bila aturan main diubah. Itu tanda-tanda matinya demokrasi. Jadi teman-teman sekalian, ini kan bawa HP kan? Boleh Google nanti How Democracy Dies. How Democracy itu sebuah buku. Kita akan lihat di situ. Sempatkan untuk lihat buku itu. Bagi teman-teman muda yang ingin berperan strategis dalam demokrasi, harus tahu ini. Apa tanda-tanda demokrasi itu hidup dan apa tanda-tanda demokrasi bisa mati. Ini harus diketahui. Karena Anda mau ambil peran strategis. Peran strategisnya apa sih? Menjaga dan menghidupkan demokrasi. Itu peran strategis anak muda. Jadi ketika dalam 3 tadi itu ada perubahan aturan, umur diturunkan. Jadi ini di Solo lagi ngomongnya. Dijaga nanti. Oh, kan teman-teman siapa? Kita dijaga nanti Pak. Tapi teman-teman, ini bukan kata Anies, ini kata lagu itu. Itu. Jadi teman-teman buka bukunya, udah cek belum bukunya, ada kan? Nanti coba akan ketemu 3. Nomor 1, take control the referee, eliminate opponent, itu sudah saya katakan. Yang ketiga adalah secure all branches of government. 3 itu dikendalikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika terjadi bulan Agustus kemarin putusan MK, ingat kan? Putusan MK lalu akan diatur ulang oleh DPR. Apa yang terjadi? Anak muda turun menjaga konstitusi. Anak muda turun menjaga demokrasi. Nah, seringkali kita bergerak terlambat. Sesudah situasi memburuk baru sadar kolektif. Karena itu saya ingin sampaikan di sini, teman-teman, bahwa 3 hal tadi, 3 hal ciri demokrasi dan 3 hal potensi mati demokrasi pahami segera. Karena jika itu tidak dipahami, maka kondisi turun pelan-pelan tanpa kita sadari. Teman-teman pernah dengar kisah katak yang ada di dalam tempayan yang dimasak di atas kompor? Jadi gini teman-teman ya. Ada panci berisi air, airnya air dingin kayak biasa, taruh di atas kompor, tidak usah nyalakan, masih suhu biasa. Lalu ambil katak, dimasukkan ke situ, katak itu akan tinggal di air yang dingin. Kalau air itu sudah mendidih,
katak ditaruh, begitu diletakkan kataknya ke dalam air panas, katak itu langsung lompat. Kenapa? Karena panas. Begitu air yang mendidih itu dimasuki, dia langsung lompat. Tapi ketika air tadi dingin, kataknya ditaruh, dia diam. Sekarang nyalakan kompornya. Nyalakan kompornya, sehingga kompor itu mulai memanasi panci berisi air dan katak, maka pelan-pelan suhunya akan meningkat dan katak itu akan bertahan menyesuaikan sampai dia mati dalam kondisi mendidih. Kenapa? Karena dia menyesuaikan diri. Itu yang disebut sebagai perubahan jalannya pelan-pelan, akhirnya mati. Bila kita tidak paham atas kondisi tadi, maka demokrasi berjalan pelan-pelan menurun, akhirnya semuanya kehilangan demokrasi. Itu sebenarnya penting sekali buat kita. Jangan sampai seperti katak tadi, dimasukkan air yang dingin, dia diam, dipanaskan pelan-pelan sampai mendidih, mati. Kita tidak ingin demokrasi mati di Indonesia, dan anak-anak muda adalah harapan kita untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Kita butuh teman-teman mengantisipasi ini. Lalu ada sebuah buku, saya baru bahas kemarin, nanti mungkin minggu depan akan muncul di online, judulnya Tirani. Judulnya Tirani. Ada 20 tanda-tanda tirani. Dan saya harap teman-teman kalau boleh, apalagi ikut sekolah, Anda cari buku itu. Dan harus paham apa tanda-tanda kemunculan tirani. Karena demokrasi berhasil memilih orang secara demokratis, tapi belum tentu menjamin proses pemerintahannya berjalan demokratis. Itu sebabnya kita harus paham dengan tanda-tanda itu. Nah, anak-anak muda hari ini punya peran yang luar biasa. Boleh dibantu korek ini? Hari ini teman-teman, istilah kami demokrasi itu ada dalam genggaman anak-anak muda. Kenapa disebut dalam genggaman? Bawa HP nggak di sini? Nah, coba yang bawa HP angkat HP. Angkat semuanya. Angkat HP-nya. Ya. Angkat HP-nya. Angkat HP-nya ya. Kita selfie dulu ya. Benar-benar angkat HP-nya. Ya, semuanya ya. Saya sini dulu terus sebelah sana. Nanti saya belakang. Anda menggenggam alat yang bisa menjadi penyuara demokrasi dan kekuatan demokrasi amat dasar dan berbahasa. Karena itu kita mengatakan boleh berlawan Anda semua. Jadi ketika saya mengistilahkan demokrasi dalam genggaman anak muda, karena memang betul-betul ini dalam genggaman Anda. Ini kekuatan luar biasa. Tiga hal yang powerful, teman-teman sekalian. Sudah. Ini sinyalnya rebutan sama yang sinyalnya. Ya, nah. Jadi tiga, satu adalah anak muda, dua platform digital, dan dua itu menghasilkan yang ketiga, namanya demokrasi, era baru demokrasi. Karena semua bisa ikut berpartisipasi dalam proses ini. Nah, ini dapat juga. Ini. Ini adalah sebuah era baru demokrasi di mana anak muda dan platform digital itu berhasil membawa pergerakan baru. Saudara sekalian,
kita menyaksikan suara-suara yang muncul dari tempat-tempat yang jauh dari pusat perhatian, itu bisa menggugah kesadaran kolektif. Tahun lalu ada seorang anak muda yang mempublikasikan jalan-jalan rusak di sebuah provinsi. Provinsi mana nih? Semua tahu kan? Apa yang terjadi? Problem nomor 2 muncul, kebebasan berbicara, ya kan? Tapi ini tuh menunjukkan bahwa anak muda itu bisa. Dan ketika dia mengalami tekanan oleh negara di dalam dunia digital, ramai pula, bukan? Ramai membela atau ramai menyalahkan? Di sana ada akal sehat yang dominan. Karena itulah kita masuk era baru dalam demokrasi. Dan anak muda bisa, karena itu buat anak muda, walaupun Anda bukan ketua, bukan presiden, bukan sekjen, Anda rakyat biasa, Anda bisa mengatakan, dengan alat ini, suara saya senyaring presiden. Dengan alat ini, saya bisa menjangkau semua. Dan disinilah kemudian kekuatan yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan kekuatan digital anak muda. Nah, ini ada 3 teman-teman yang menarik. Kenapa? Anak muda ini teman-teman digital native. Kalau kami kan imigran. Imigran di dunia digital. Kalau Anda itu native di dunia digital, Anda tumbuh besar di digital. Cuma dunia pendidikan kita punya masalah soal ini. Dan saya bilang kampus-kampus kita, sekolah-sekolah kita, anaknya abad 21, guru dan dosennya abad 20, kampus dan kelasnya abad 19. Coba aja Anda lihat ruang kelas sekarang dengan ruang kelas 1800 masih sama. Betul nggak? Ya, SD sekarang sama SD 1800 masih sama. Bentuknya begitu. Ini 3 abad di satu tempat nih. Yang kedua, kenapa tertarik di digital? Karena peduli pada isu sosial. Ini seluruh dunia fenomena yang terjadi. Ekonomi, kesejahteraan sosial, perubahan iklim, ini tema yang banyak diambil. Lalu yang ketiga, anak muda tanpa sadar sering merupakan kekecewaan pada generasi tuanya. Iya, benar. Kenapa kecewa? Gak becus. Feodal. Tunggu negara tua sudah. Ini teman-teman, seringkali teman-teman anak muda sering merasakan begini. Problem ini saya hadapi karena kekeliruan kebijakan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Sering nggak begitu? Nah, itu yang muncul. Kemudian muncul dalam bentuk aktivisme. Dan ini adalah gerakan yang menurut saya normal. Karena itu teman-teman sekalian, buat teman-teman baru yang terlibat, ini kita melihat ruang partisipasi ini tumbuh besar. Ini saya slide-nya udah banyak, nanti saya pikirkan aja nih. Nah, saya mau bicara ke depan nih. Teman-teman sekalian, demokrasi anak muda di masa depan, ini ada 3 agenda yang menurut hemat kami perlu jadi perhatian. Satu adalah modernisasi lembaga demokrasi. Teman-teman jaga lembaga demokrasi, ini anak muda yang harus menjaga. Kita juga jaga, tapi anak muda memiliki daya dobrak, daya gaung yang besar. Yang kedua, tema-tema besar seperti perubahan iklim, keadilan sosial ini akan menjadi tema-tema yang makin hari makin meningkat concern kita. Teman-teman, ketimpangan antar negara mengalami penyempitan, makin tipis, beda satu negara-negara lain. Tapi ketimpangan dalam negara melebar. Indonesia sudah masuk G20. Nomor 16 sekarang di dalam G20, jadi kita masuk 20 negara terbesar. Tapi ketimpangan antara Jakarta dengan daerah-daerah lain makin jauh. Ini PR tersendiri teman-teman. Disparities, istilahnya disparities, ketimpangan antar negara menyempit, tapi disparities within country, dalam country melebar. Nah, teman-teman harus membaca tren ini dan menyuarakan ini, karena ini akan menjadi problem struktural ke depan kalau tidak diselesaikan cepat. Lalu yang ketiga adalah pengembangan model baru partisipasi warga
dengan memadukan pendekatan digital dan tradisional. Ini kita sering menyaksikan kemarin di peristiwa Agustus darurat apa? Peringatan darurat demokrasi ya. Peringatan darurat demokrasi itu kombinasi antara digital dan tradisional, bergerak secara digital tapi juga bergerak di jalanan, dan kombinasi itu dahsyat sekali. Di bulan Agustus itu menjadi penanda di Indonesia gerakan itu luar biasa. Yang di Solo ikut bergerak, tapi yang berada di lapangan di Jakarta juga ikut bergerak dan punya ikatan yang sama, betul tidak? Teman-teman walaupun tidak berada di depan gedung DPR, tapi ikut memantau dan ikut peduli, betul tidak? Dan keterlibatan kombinasi seperti ini itu makin hari ke depan makin sering. Ini muncul bila ada penyimpangan akan dapat reaksi bila anak muda membaca dan mengetahui tanda-tandanya, bukan tanda tangan, mengetahui tanda-tanda penurunan ya. Jadi teman-teman sekalian, harapan kami pada teman-teman sekalian yang ikut sekolah ini, Anda punya tanggung jawab untuk menjaga agar demokrasi kita terus berada di dalam rel yang benar. Walaupun proses pemilu sudah selesai, tapi menjaga demokrasi bukan hanya pada masa pemilu, tapi juga pasca pemilu, itu yang penting. Jadi teman-teman sekalian, itulah sebabnya saya melihat kehadiran teman-teman di sini yang jumlahnya banyak ini membuat saya makin optimis bahwa di Solo masih banyak orang-orang yang peduli pertahankan demokrasi. Ya. Jadi kalau ada 1-2 yang kurang demokratis, itu tidak mewakili aspirasi yang ada di sini. Betul ya? Oke. Dan teman-teman sekalian, saya akhiri di sini bagian saya bicaranya. Sekarang gantian. Teman-teman ungkapkan pandangan, pikiran, dan kita nanti diskusi lebih jauh. Silakan Pak Moderator untuk pimpin. Silakan. Baik, terima kasih Pak Anies atas penyampaian ilmu yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, tentunya selanjutnya akan kita berikan kesempatan buat teman-teman semuanya untuk menyampaikan pertanyaan ya. Nanti silahkan sebentar. Nanti silahkan sampaikan nama, kemudian langsung pertanyaannya ya teman-teman semuanya. Baik, silakan angkat tangan. Ini yang batik merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies Rashid Baswedan, dan selamat datang di kampus Universitas 11 Maret Surakarta, dan selamat datang di kota Surakarta tercinta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mukri dari program studi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil Fakultas Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Jadi begini Bapak, seperti yang sering Bapak sampaikan, dalam suatu pemerintahan, peran oposisi merupakan peran yang penting dalam mengevaluasi suatu pemerintahan. Nah, tetapi seperti yang kita lihat pada kenyataannya saat ini, bisa kita lihat sendiri, hampir tidak ada yang namanya oposisi. Kemudian saya sedikit mengutip dari Tim Kemenangan Nasional Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dengan adanya Mas Gibran, anak muda harus lebih aktif dalam membangun Indonesia. Kasih masukan, kritik, tentunya dengan kebersamaan dan persatuan. Kita lihat Indonesia punya masa depan cemerlang dan anak muda yang nantinya akan mengisi. Namun Bapak, pada kenyataannya, anak muda nggak punya power untuk turut andil dalam memberikan kritik, masukan, evaluasi. Nah, bagaimana agar kritik kita bisa didengarkan, dinotis, ditanggapi oleh pemerintah? Mengaca dari konstitusi sekarang, melihat mahasiswa demo ricuh malah tidak ditanggapi. Jadi, menurut Bapak, bagaimana anak muda mendapat space atau ruang untuk andil dalam mengevaluasi pemerintah? Kita negara demokrasi, tetapi ketika ada demonstrasi tidak dihiraukan. Kita dijanjikan kebebasan bicara,
tetapi teriakan rakyat menggema di jalanan. Ia tenggelam dalam sunyi, seolah angin lebih didengar daripada hati yang berbicara. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Anies bisa langsung untuk dijawab. Kalau boleh 3 sekalian. 3 sekalian. Baik, terima kasih. Yang tengah sudah, saya coba ke kiri. Sebentar, teman-teman semuanya, turun tangan dulu. Silakan coba angkat tangan. Ini tadi yang pertama. Nanti yang belakang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak Anies, saya Muhammad Haidar Al-Faruq dari program studi peternakan UNS. Saya tertarik dengan yang tadi Pak Anies ungkapkan mengenai ilustrasi katak tadi, yang dia kalau sudah panas langsung loncat. Kita kaitkan dengan kondisi pemuda saat ini. Sekarang digiring opini para pemuda ini seolah-olah demokrasi kita baik-baik saja. Seolah-olah para menteri yang dikasih itu semuanya berprestasi, gelar doktor diperjualbelikan dan lain sebagainya. Dan itu semuanya itu seolah menjadi hal yang lumrah dan biasa. Maksud kami, bagaimana caranya agar generasi muda itu sadar dan bisa langsung loncat kayak katak tadi dan tidak mati di air yang panas. Karena saya lihat sekarang kita berkali-kali digiring opininya dan seterusnya. Mungkin cukup sekian Pak Anies, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Siap, yang belakang ya teman-teman ya. Sebentar, coba turunkan dulu. 1, 2, 3. Yang pakai baju putih, depannya yang baju merah ya. Silakan. Selamat sore Bapak, nama saya Isna Syamila dari program studi kedokteran. Panggilannya? Isna Pak. Isna. Mohon izin Bapak, saya izin bertanya. Jadi mohon izin mengutip dari materi yang Bapak sampaikan, yaitu salah satu pendekatan yang bisa diambil oleh generasi muda dalam menyuarakan pendapatnya ialah melalui platform digital. Namun tidak selalu apa yang kita sampaikan melalui platform digital, terutama pada platform digital tertentu, itu mendapat sambutan yang baik. Kadang-kala itu mendapat sambutan komen-komen yang mirip-mirip atau biasa disebut dengan buzzer. Bagaimana cara kita menyikapi adanya fenomena buzzer tersebut dan apa langkah lain yang bisa kita ambil di mana rasanya bisa lebih efektif untuk menyuarakan pendapat kita. Mungkin terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Saya ngalami soal buzzer ini. Bertahun-tahun gitu, bertahun-tahun buzzer ini. Dan sejak saya bertugas di Jakarta dulu itu, dan ternyata buzzer itu diternak ya. Artinya memang sudah menjadi mesin gitu, mesin pencipta banyak sekali yang terdapat di situ. Nah, sepertinya saya jawab terakhir dulu nih, Isna, nanti saya berangkat ke yang awal. Jadi fenomena ini itu dilawan itu dengan gerakan organik, karena buzzer ini hidup dengan dukungan finansial. Mereka menjadi akun-akun yang menjalankan misi atas titipan transaksi rupiah yang luar biasa. Kita tidak bisa melawan itu dengan menggunakan pendekatan yang sama. Mungkin melelahkan teman-teman, tapi dengan gerakan organik maka akan timbul perlawanan organik pula. Dan alhamdulillah kalau teman-teman lihat sekarang di X misalnya, maka gerakan organik sudah sering sekali berhasil mengalahkan apa yang dilakukan oleh para buzzer-buzzer itu semua. Betul tidak? Cuma harus sabar, harus telaten, dan harus punya endurance. Endurance itu apa? Endurance itu stamina, daya tahan. Jangan mudah patah dalam menghadapi mesin-mesin produksi kebohongan. Saya sering sekali merasakan ketika tugas di Jakarta berhadapan dengan pemutar balikan fakta luar biasa. Saya sering analogikan, mungkin Anda juga sering dengar.
Ini bilang, ini kan secangkir air putih, segelas air putih. Tapi kalau ada buzzer, jumlahnya 10 yang mengatakan ini air keras, terus-menerus mengatakan ini adalah air keras, terciptalah opini bahwa ini adalah air keras. Dan itu yang sering terjadi. Bagaimana menjawabnya? Mengcounter itu membutuhkan waktu. Dan saya sering jawabnya adalah paling sederhana menjawab ini semua adalah dengan dibuktikan. Gak ada tanda apa-apa, berarti air putih, bukan air keras. Itu cara menghadapi para buzzer kita dengan menggunakan gerakan or. Haidar, mana Haidar tadi? Bang Haidar. Digiring opini seakan demokrasi itu baik-baik saja. Karena itulah teman-teman sekalian, kita harus melakukan counter. Kalau buzzer-buzzer itu mengatakan semua berjalan seperti biasa normal, Anda tunjukkan bahwa tidak kok. Ini buktinya, teman-teman sekalian. Ketika pilkada ada lebih dari 90 kabupaten kota yang satu calon, artinya apa? Itu kalau tadi how demokrasi dies, meniadakan lawan. Jadi bukan rakyat lagi yang menentukan, tapi sudah diatur oleh pemegang kuasa. 90 lebih. Untung ada putusan MK. Gara-gara ada putusan MK berubah jadi 42. Dan masih ada 42. 42 di mana rakyat tidak bisa milih. Rakyat berhadapan dengan satu orang. Nah ini teman-teman tanda-tanda. Nah bila ini dibiarkan, ini akan mematikan demokrasi. Nah teman-teman harus menyuarakan ini. Dan perlu endurance. Endurance maksudnya apa? Perlu daya tahan, perlu stamina yang kuat, dan perlu kreativitas. Teman-teman, semangat ditambah kreativitas ditambah dengan teknologi, dia akan menjadi kekuatan yang powerful buat anak-anak muda. Semangat, kreativitas, dan teknologi ini yang luar biasa. Karena Anda lalu memiliki daya pukul terhadap usaha mematikan demokrasi. Dan gini teman-teman, jangan pernah biarkan penyimpangan melewat tanpa dikoreksi. Oh ini penyimpangannya kecil kok. Apa yang terjadi kalau penyimpangan kecil dibiarkan? Makin hari makin besar, makin besar. Akhirnya menyesal ketika sudah terjadi penyimpangan yang besar. Dan itu yang pernah terjadi di Indonesia. Dibiarkan untuk urusan yang kecil, pelan-pelan menjadi urusan yang besar. Gitu ya, Bung Haidar. Yang pertama tadi. Ali. Oh Alfi. Alif. Alive. Jadi bacanya gimana? Alif. Biasanya teman-teman panggilnya Alif. Alif. Ya. Anak pertama. Iya. Nah, Alif, Alif. Okay. Gini, kritik tidak diperhatikan. Teman-teman sekalian, kalau dalam berjuang itu pasti akan ketemu tantangan. Kita bisa berharap begini, saya berjuang semua perhatikan, tidak. Jadi Alif, kita yang sedang berjuang itu tidak boleh juga minta atau manja bahwa yang kita kerjakan pasti akan dapat respon banyak. Belum tentu. Mencoba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, baru kemudian ada respon yang kuat. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti menyuarakan pandangan, jangan pernah berhenti mengkoreksi. Itu yang harus dikerjakan terus. Jadi seperti itu, boleh ya? 3 itu jawaban ini. Ya, siap. Baik, selanjutnya masih ada waktu teman-teman semuanya. Tadi depan sudah, kiri sudah, belakang sudah. Coba kita geser ke kanan ya. Coba turunkan tangan dulu. 1, 2, 3. Yang pakai baju kotak-kotak putih, ini kemeja ya. Ya, silakan. Panitia, baiknya. Silakan berdiri dulu. Sampaikan nama dan kemudian pertanyaan.
sore Pak Anies. Perkenalkan, saya Alexander Bimo, bisa dipanggil Bimo. Saya merupakan alumni dari program studi komunikasi terapan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Oke. Ini maaf ya, agak grogi ya, jadi nggak usah mulu-mulu Pak. Ini pertanyaan ini juga sekaligus curhat ya Mas Anies. Jadi ini kan pasti ya. Oke. Mau nggak mau kan pemimpin kan pasti harus mau nggak mau kan harus dikritik gitu kan ya. Dan namanya pemimpin pasti ada yang benci, ada yang nggak suka sama kita, itu pasti ada Pak. Nah pada saat dan begitu pula juga saya Pak. Saya juga sebagai tukang liput-liput juga kadang ya ada beberapa orang juga kadang sini sama saya, terus ada beberapa penawaran, ada beberapa yang ditolak, bahkan ada orang yang takut sama saya gitu. Nah pertanyaannya nih Pak Anies, jadi kenapa bagaimana caranya agar mungkin saya bisa mencoba membuktikan buat ke orang-orang itu biar orang itu nggak takut sama saya, karena kalau boleh jujur saya terlalu kepikiran sama orang itu Pak, udah hampir 2 tahun gitu. Ini persoalan publik apa private? Gitu. Nah ini curhat sekalian loh Pak. Ya. Oke, sip, paham. Bagaimana supaya tidak ditakuti? Ya. Bagaimana supaya tidak dikritik? Bukan begitu. Maksudnya kan gini. Kita jelasin secara panjang lebar ya. Oke. Jadi saya sedang berusaha untuk aku ingin growing untuk jadi yang lebih baik, pengen jadi leader yang baik gitu. Tapi kenyataannya ada orang-orang ini yang kayak gak suka saya, yang takut sama saya itu ada gitu. Bahkan saya sempat kepikiran juga sama orang-orang itu, sampai teman-teman saya kesal gitu. Bim, kamu kok kepikiran orang itu aja kayak gitu. Jadi gimana nih caranya biar saya bisa menjadi lebih baik menghadapi orang-orang yang gak suka sama saya gitu-gitu, bukan berarti ada kritik ya. Maksudnya saya mau kayak menanggapi kayak gitu. Mohon maaf kalau pertanyaan saya agak panjang, agak meliput, tapi ya udah, terima kasih Pak Anies. Baik, terima kasih. Baik, kemudian yang selanjutnya arah belakang, coba kita ambil formulir yang sana. Coba turunkan dulu. 1, 2, 3. Yang pakai sweater hitam kerah putih, belakang berdiri. Ini ada di belakang. Oke. Selamat sore Pak Anies. Jadi gini Pak Anies. Namanya? Oh ya, jadi perkenalkan sebelumnya saya Fala Iqbal. Biasa dipanggil Fala. Saya dari arsitektur. Oke. Jadi kemarin pas pemilu saya menaruh harapan di Pak Anies dengan cara mencoblos di wadah Pak Anies, bukan Pak ini. Di Pak Anies. Keluar Pak Anies. Sayangnya Pak Anies belum menang pemilu itu. Akan tapi juga ya kita tahu bahwa Pak Anies tetap menggaungkan perubahan, dan padahal juga Pak Anies nggak ada kursi di pemerintahan, dan saya tahu ada yang ngajak enggak di kan. Bagaimana Pak Anies tetap menggaungkan perubahan itu walaupun nggak ada jabatan, dan gimana optimisme dan juga mungkin adakah pesimisme dari Pak Anies soal perubahan itu sendiri? Itu ada Pak Anies. Baik, satu lagi ya teman-teman ya. Sekarang karena sudah, sekarang kita pojok yang sebelah kiri saya. Sebentar ya, masih ada waktu nanti insya Allah. Turunkan. Oke, 1, 2, 3. Yang pakai baju ungu, kemeja ungu, silakan di belakang. Tunggu dulu mic-nya dari panitia, tolong sebutkan nama dan juga pertanyaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, sedang bertemu dengan Pak Anies di sore hari ini. Pertanyaannya adalah, namanya siapa? Namanya saya Median Saputra, saya dari Prodi Kimia, Fakultas MIPA Universitas 11 Maret di program magister. Baik, Pak Anies, saya melihat fenomena yang saat ini adalah pemerintahan yang hari ini terbentuk oleh presiden kita yang baru memiliki banyak komposisi menteri. Artinya di sini perlu ada kolaboratif antara satu sama lain. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, demokrasi konstruktif, yang mana pemimpin itu harus terbuka, bisa menerima kritik satu sama lain dan juga bisa mengkolaborasikan antara satu sama lain. Bagaimana ini Pak Anies? Dengan komposisi yang banyak ini, kira-kira bagaimana? Apakah ke depan ini nanti bisa berjalan dengan baik atau malah sebaliknya? Yang kedua Pak Anies, terkait dengan kami generasi muda, bagaimana bisa menciptakan jiwa kolaboratif yang baik? Karena di lapangan, di mahasiswa, kami dihadapkan dengan banyak kegiatan, tantangan di masyarakat, tentunya perlu untuk mendapatkan ilmu terkait kolaboratif. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selanjutnya dari Pak Anies bisa dijawab. Oke, sip. Ini apa final round ya? Ya. Ya. Ada lagi. Kalau masih ada lagi, bonusnya sekarang aja sekalian. Oh gitu ya. Tambah 2 sekalian, habis itu tutup. Silakan. Baik, tambah 2. Terima kasih ya, yang belum ya. Sudah, masih ada dua. Perempuan, oke, perempuan. Oke, ini yang kayak Samata, sekarang bilang. Oke, terima kasih kesempatannya. Nama saya Intan Sugianto. Saya sendiri presiden dari NGO independen yang bergerak di bidang feminisme interseksional. Jadi di NGO saya sendiri, NGO kami sudah bertahun-tahun melakukan digital aktivisme gitu Pak, dan seringkali menghadapi digital attack juga. Beberapa kali banyak ada suspension di berbagai sosial media kita gitu. Dan kemarin barengan dengan pelantikan juga saya ada ngobrol sama teman-teman dari tim saya, gimana sih perasaan mereka melihat pelantikan yang kemarin itu, dan banyak banget teman-teman dari tim saya merasakan powerless, merasakan hopeless, merasakan helpless karena selama ini kita menjalankan digital aktivisme itu rasanya kayak ngomong sama tembok, rasanya seperti angin berlalu aja gitu Pak. Dan sebagai mahasiswa kita kadang juga capek. Saya juga setuju sama Pak Anies bahwa kita harus konsisten dan melakukan ini terus-menerus, tapi rasanya nggak ada impact yang tangible gitu Pak. Dan dari saya sendiri sebagai pemimpin juga saya bingung gimana caranya tidak sekedar menghibur teman-teman tim saya yang capek, tapi juga memberikan solusi praktikal gitu. Gimana caranya kita bisa bantu berkontribusi untuk memberikan dampak yang tangible gitu. Karena selama ini saya cuma bisa ngomong, oh at least kita punya platform buat ngomong gitu. Tapi at the end of the day kayaknya masalahnya itu terus aja, dan mungkin beberapa teman-teman juga mikirnya, oh kayaknya solusi terakhir adalah keluar dari Indonesia gitu. Tapi ini bukan saya ya Pak, tapi teman-teman. Nah, tapi kadang saya juga mikir kalau misalnya rumah kita diobrak-abrik, kenapa kita yang harus keluar dari rumah kita? Terima kasih banyak Pak. Satu lagi ya teman-teman. Siswa. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Siswa yang perempuan ada yang mau tanya nggak? Yang perempuan? Silakan. Selamat sore Pak Anies, semoga selalu dalam
kita ketahui bahwa banyak generasi tua yang masih memegang kunci-kunci atau dampak-dampak kedepannya bagi negara kita. Gimana di saat kita ingin memberikan perubahan atau kita ingin memberikan demokrasi secara luas, itu terdapat kendala-kendala di generasi muda tersebut. Saya ingin memberikan pertanyaan, bagaimana cara kita memberikan atau kita mencari tahu fasilitas untuk menyatukan kolaborasi antara generasi muda dan generasi tua. Bagaimana cara konkretnya agar selama ini tuh saya lihat banyak sekali, walaupun memang bisa lewat digital, tapi efek dari generasi tua masih belum bisa terdampak secara jelas. Terutama di zaman era ini, walaupun memang digital sudah masif, namun masih banyak jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang malah bertambah banyak dari efek demokrasi digital tersebut. Semoga dipahami. Pertanyaannya tua dan muda bagaimana gitu dialog? Cara mengkolaborasikannya, mengkolaborasikannya dan memfasilitasi. Baik, terima kasih banyak Pak Anies. Saya bisa menyampaikan salam dari ibu saya dari Tangerang Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Aurora, terima kasih. Assalamualaikum buat ibu ya. Ini saya jawab dan satu di belakang aja nih. Jadi Aurora tadi soal generasi muda dan tua. Sebenarnya ruang dialog itu kan ada. Yang sering minim itu bukan tua muda, tapi pemegang kuasaan dan yang tidak pegang kuasa. Seringkali itu yang tidak muncul. Nah, menurut saya anak-anak muda baru harus berinisiatif untuk berdialog. Ini teman-teman sekalian, kalau saya boleh usul teman-teman, Anda tentukan 5-7 orang yang menurut Anda adalah orang tua yang ingin Anda ajak dialog. Tentukan. Lalu Anda atur untuk dalam waktu durasi kapan Anda ketemu dengan mereka. Ini pengalaman saya cerita ketika saya menceritakan ini, teman-teman sekalian, di era yang belum ada digitalnya, ya. Tapi waktu itu kami lakukan. Kami di kampus itu ada beberapa orang senior dosen-dosen yang sering kami datangi di pagi hari di rumahnya, atau janjian malam datang ke rumahnya. 10 mahasiswa datang lalu diskusi, dialog, bukan seminar, bukan hanya berkunjung ke rumahnya. Dan berkunjung ke rumahnya untuk tukar pikiran. Karena pada waktu itu belum ada digital seperti sekarang. Nah, saya beberapa kali menemukan permintaan untuk melakukan tanya jawab secara digital. Janjian, lalu kemudian tanya jawab secara digital, didengarkan oleh banyak orang. Jadi sebenarnya teman-teman, sekarang Anda bisa menjangkau siapa saja. Tentukan saja 5-7 orang yang Anda mau kerjakan. Lalu dalam 1 bulan atau 2 bulan Anda kerjakan itu bareng-bareng. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang yang bisa ikut mendengarkan. Bukan hanya misalnya ILS ini saja, tapi teman-teman lain bisa lakukan, ya. Jadi sekarang ini Anda bisa melakukan dialog itu. Yang tantangan adalah ketika dialog dengan pemegang kewenangan. Karena belum tentu pemegang kewenangan itu mau untuk berdialog. Dulu kita coba selama kampanye itu kita bikin namanya Desak Anies. Desak Anies keliling kampus-kampus, bukan kampus-kampus, ke kota-kota, memilahkan siapa saja boleh bertanya apa saja. Karena saya ingin membawa pesan bahwa berada di dalam pengambil keputusan, berada di wilayah publik artinya siap untuk ditanya apa saja oleh siapa saja, kapan saja. Jadi kalau Anda tidak siap untuk begitu, ya jangan berada di wilayah publik. Memang pertanyaannya macam-macam. Sebagian pertanyaan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan biasanya kalau kampanye itu kan dapat pertanyaan yang bagus-bagus ya, kalau kampanye. Tapi ini sering ketemu pertanyaan yang sulit-sulit. Bahkan saya di Samarinda di ibu kota Kalimantan Timur, kan tempat IKN di situ. Dan saya tidak setuju pemindahan ibu kota, kan? Menurut saya itu tidak tepat, gitu. Dan saya datang ke sana harus berhadapan dengan masyarakat di sana. Tapi unik nih, waktu saya datang saya sudah siap-siap nih.
menyiapkan jawaban kalau ditanya oleh seruangan gitu, semuanya tanya soal saya siapin. Malah nggak tahunya dari ruangan itu kami setuju Pak, nggak perlu kayak di sini. Masya Allah. Jangan tepuk tangan loh, itu udah keputusan itu. Kan udah keputusan itu. Tapi maksud saya ternyata justru masyarakat di Samarinda lebih kritis soal IKN daripada yang saya duga. Apa sih pengalamannya? Apa pelajaran dari pengalaman ini? Kita tidak bisa menebak apa yang sesungguhnya ada di dalam komunitas. Tebakan saya, kalau saya ke sana pasti orang-orang pada setuju dengan. Ternyata ketika sampai ke sana berbeda pandangannya. Jadi dialog itu penting Anda siapkan saja, digital non digital. Orang makasih ya. Kemudian tadi Intan Sugiarto, makasih. Terima kasih Anda sudah memimpin sebuah NGO. Terima kasih sudah bekerja untuk Indonesia. Teman-teman sekalian, kalau negara melakukan tugas-tugas kemanusiaan itu wajar, karena memang itu tugas konstitusionalnya. Tapi kalau rakyat kebanyakan memilih untuk melakukan, itu panggilan moral, dan itu sesuatu yang harus kita hargai. Tapi tadi pertanyaan menurut saya relevan sekali, sering sekali. Jadi Intan bukan hanya di bidang yang Anda kerjakan, banyak bidang itu seringkali ketika kita mengerjakan ada perasaan begini, ini berdampak nggak sih? Ini tuh ada nggak sih yang merasa tergerak gitu? Ada nggak sih yang merasa berubah gitu? Kadang-kadang kita tidak dapat feedback. Ini problem ini muncul kenapa? Karena tidak semua yang tergerak mengungkapkan pikirannya. Tapi jangan underestimate tentang pesan-pesan yang Anda keluarkan melalui sosial media, melalui media konvensional, melalui dialog. Seringkali kita berhasil menyentuh pikiran-pikiran orang, mengubah tindakan orang, tetapi kita sendiri tidak lihat feedbacknya langsung. Tapi itulah perjuangan perubahan di masyarakat. Bila yang kita kerjakan benar, metode komunikasi yang benar, saya yakin itu berdampak. Hanya kita belum merasakan. Dan apalagi kalau kegiatannya itu punya skop kota, belum tentu kita merasakan langsung dampaknya. Tapi jangan berhenti, karena saya sering sekali mengalami di mana yang kita kerjakan itu diperhatikan, diingat, tapi baru pada event-event tertentu itu kita ketemu. Saya pengalaman pribadi ini, saya ini satu ketika ke sebuah kabupaten, ketemu dengan Pak Bupati di situ. Pak Bupati ngobrol, saya masih gubernur waktu itu. Pak Anies, saya ini paling enak Pak Anies kalau mau bikin acara, mau ada acara, ada besoknya mau ada sambutan. Lalu saya browsing, Pak Anies pernah sambutan nggak acara seperti ini? Saya lihat YouTube-nya. Saya catat yang Bapak omongkan, saya ulang ke pidato saya. Jadi misalnya saya hadir acara PKK, maka ada rekaman bisa bicara PKK. Jadi Pak Bupati ini kalau bicara PKK diambil bahan yang saya omongkan soal PKK. Nanti ketika saya bicara tentang habis panen padi, saya bicara di situ, diambil di situ. Nah, kita kan nggak pernah tahu itu bahwa materi yang kita sampaikan ternyata digunakan. Itu kebetulan saya juga orangnya cerita. Nah, jadi teman-teman, bagi Anda yang membuat konten, Anda yang membuat kampanye lewat digital, jangan underestimate. Kalau Anda tidak dapat feedback, bukan berarti tidak diserap. Sebagian diserap, tapi kita belum tahu. Jadi kita jalan terus, maju terus, jaga semangat, jaga stamina, Anda akan bisa berdampak. Media Saputra, mana media di atas sana? Teman-teman sekalian, ini media tadi angkat dan sama juga dari bicara kolaborasi tadi. Teman-teman, ini adalah 21st century skill. Teman-teman harus ingat-ingat, kalau boleh mumpung ketemu di sini. Ada 4K yang Anda harus kuasai atau 4C yang Anda harus kuasai. Ini this is serious. 1 adalah tadi kolaborasi. 2 critical thinking. Itu mendasar sekali. Yang ketiga, communication skill. Apa aja tadi 3? Dan creativity. 4 ini
kreativitas, critical thinking, communication, dan collaboration itu adalah 4 hal yang mohon sekali teman-teman sini master, kuasai, betul-betul dikuasai. Kemampuan kreativitas, kemampuan kolaborasi mendasar. Nah, kolaborasi ini dibutuhkan sekali di Republik ini. Kita sering sekali justru gagalnya di kolaborasi. Teman-teman mengikuti nggak Olimpiade kemarin? Betul. Indonesia berhasil dapat medali tidak? Berhasil. Medalinya apa aja? Angkat besi, apalagi? Panjat tebing, apalagi? Badminton, apalagi? Udah, 3 itu. Ada tidak yang ini kerja tim? Tunggal semua. Oke, ya kita sering sekali masuk Olimpiade matematika, Olimpiade sains. Betul tidak? Olimpiade fisika. Yang masuk individu atau tim? Individu. Teman-teman sekalian, hari ini hampir semua keberhasilan kita itu keberhasilan individu. Karena itulah kita harus serius membangun kemampuan kolaborasi, bekerja sama, menghargai, menghormati, menopang, mengisi. Jadi yang media tanyakan ini hal yang mendasar sekali. Ini ada sebut 1, saya tambahin 3. Ini harus dikuasai anak-anak muda sekarang. Karena kemampuan kolaborasi ke depan tidak bisa lagi one man show, tidak bisa lagi superhero. Yang dibutuhkan adalah kayak Avengers tuh, multiple heroes, dan dikerjakan bersama-sama, kolaborasi. Jadi atas pertanyaan tadi, bangunnya kolaborasi, ILS, kalau ada tugas-tugas, kerjakan tugas kelompok. Anda perhatikan di berbagai tempat di dunia, tidak lagi menggunakan raport pribadi, tapi menggunakan raport kolektif. Banyak tugas tidak lagi tugas individu, tapi tugas kelompok. Dan keberhasilan itu ditentukan oleh kerjasama dalam kelompok. Jadi ini penting sekali. Lalu teman-teman, kemampuan berpikir kritis. Kalau saya perhatikan tadi dari pertanyaan-pertanyaan, saya merasakan di sini sudah ada kemampuan critical thinking di teman-teman. Karena pertanyaan teman-teman susun itu pertanyaan. Coba perhatikan teman-teman yang menyusun pertanyaan ini pertanyaannya bukan pertanyaan deskriptif, tapi pertanyaan analitik. Kalau pertanyaan analitik artinya di balik pertanyaan itu ada kemampuan berpikir analitis, kemampuan berpikir kritis. Ini harus tumbuhkan terus. Jadi mudah-mudahan yang bertanya tadi representatif semua di sini, bahwa memiliki kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kritis itu adalah benteng terkuat menghadapi ekstremisme, benteng terkuat menghadapi hoax itu dengan kemampuan berpikir kritis. Lalu kreativitas. Kreativitasnya mendasar sekali teman-teman. Betul-betul harus memiliki kreativitas. Ini buat keras ya. Saya mau kasih pertanyaan buat gini. Ini pertanyaannya tolong jawab ya. 8 kali 7 sama dengan berapa? Jangan ditulis jawabannya. Tulis jawaban di kertas. Tulis 8 kali 6 sama dengan berapa? Jangan usah dijawab, tulis. Siapa tahu ada yang punya jawaban beda. 8 kali 7 sama dengan, tulis saja jawabnya. Oke? Tulis jawabnya, tulis. Oke, pertanyaan kedua. Tuliskan 2 kalimat yang berpantun. Tuliskan 2 kalimat yang berirama. Write 2 lines that rhymes. Tulis 2 baris yang berirama, berpantun. Oke. Berhasil? 2 kalimat berpantun. Tulis pantun, tulis. Oke, sekarang saya mau tanya. Udah ya, cukup? Pertanyaan pertama. Ada tidak yang jawabannya bukan 56? Yang bukan 56? Ada nggak?
Alhamdulillah seleksinya benar kalau di sini. Semua jawab 56 ya. Oke, pertanyaan kedua. Ada nggak yang mau sukarela jawab? Coba Anda berdiri aja langsung jawab yang keras. Sebutkan namanya. Catat. Langsung aja. Ya, keras. Selamat datang Pak di Surakarta. Saya Jason Franklin Wang dari Prodi Informatika. Jalan manis ke kota. Selamat datang Bapak Anies di Surakarta. Jalan manis di kota, selamat datang Pak Anies di Surakarta. Bagus tuh. Two line that rhymes. Oke, ada lagi. Yang perempuan nih, ada. Yang keras, yang keras. Kasih mikrofon, nggak ada mikrofon. Anda pegang mikrofon, boom. Anda pegang mikrofon, kasih. Ayo, yang bagian pegang mikrofon, standby kan mikrofonnya. Perkenalkan, saya Salma dari program psikologi. Ya, apa? Jalan-jalan di Lamongan, Pak Anies, ayo makan barengan. Sama, benar, makan barengan. Nanti diajak beneran ya makan barengan. Sama, jalan-jalan ke Lamongan, Pak Anies ayo makan barengan. Wah, oke. Masuk ke barang, ya. Oke, ada lagi, satu lagi. Ke belakang. Anda langsung aja berdiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda dari Prodi Manajemen. Jadi pantun saya begini Pak. Pemuda bangsa ayo berkolaborasi bersama kita bangun demokrasi. Salam dari saya dari Lamongan. Ya, terima kasih. Dinda. Yang pertama tadi. Ini teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama tadi saya tanya begini, ada tidak yang jawabnya bukan 56 dan semua nggak ada yang ngaco. Seluruh ruangan ini jawabannya sama. Pertanyaan sekarang berikutnya, ada tidak yang pantumnya sama dengan Jason, sama dengan Salma, sama dengan Dinda? Ada nggak yang sama? Pertanyaan pertama itu tidak membutuhkan kreativitas. Pertanyaan kedua adalah simbol kreativitas. Teman-teman, alat ini dibuat oleh orang-orang yang menguasai ilmu seperti 8x7. Tapi yang membuat isinya beredar dan berpengaruh adalah orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi, bila Anda menguasai kemampuan yang pertama tadi, ditambah dengan kemampuan kreativitas, maka Anda akan menjadi powerful di masa depan. Powerfulnya buat power yang mana? Yang kedua, nggak ada yang sama. Cuman kalau dia membuat pantun yang begini, berakit-rakit ke hulu, benang-benang kemudian, itu bukan kreasi, itu imitasi. Diajarkan. Sementara kreasi seperti tadi, sama diulang dong. Jalan-jalan di Lamongan, Pak Anies ayo makan barengan. Itu kan otentik pikiran beliau sendiri kan. Orang sebelahnya juga bisa niru. Nggak ada niru. Dan ini teman-teman, yang kedua inilah yang harus dilatih. Jadi saya berharap teman-teman latihlah Anda untuk berpikir kreatif. Dan cara berpikir kreatif itu salah satu adalah sering bertanya yang tidak ditanyakan. Sering bertanya yang tidak ditanyakan. Oke, Falah. Bagaimana menggaungkan optimisme perubahan? Bu Falah, terima kasih udah nyoblos. Dan nyoblos-nyoblosnya eksplisit lagi. Satu aja nyoblos ya. Mungkin gara-gara itu saya nggak ikut kemana-mana. Tadi pertanyaannya kan, bagaimana menjaga? Saya bilang begini, teman-teman sekalian.
Selama perjuangan kampanye kemarin, saya berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia dan saya menemukan jutaan orang yang mengharapkan perubahan. Setiap jabat tangan tidak ada jabat tangan basa-basi. Setiap pelukan tidak ada pelukan basa-basi. Genggaman tangan itu sepenuh hati. Dan semua mengatakan Pak kami ingin perubahan. Karena itu saya merasakan 2023 sampai awal 2024 lebih sebagai perjalanan, bukan sekedar perjalanan kampanye. Bagi saya itu saya merasakan sebagai perjalanan spiritual. Karena menemukan begitu besar harapan dititipkan. Karena itu saya sampaikan dari sendiri, insya Allah saya akan terus berjuang dalam ikhtiar perubahan untuk Republik ini. Dan saya yakin di luar sana masih banyak doa saya menginginkan perubahan. Bahkan kalau pemilu kemarin dijalankan dengan cara yang benar, barangkali ceritanya berbeda, betul tidak? Tapi jangan berhenti dalam bekerja. Dan saya hormati putusan pengadilan. Walaupun kita tidak setuju dengan putusan pengadilan, saya katakan mari kita bernegara, kita hormati keputusannya. Bahkan kemarin pelantikan saya juga datang ke pelantikan itu, menghormati keputusan pengadilan. Karena kita ingin menunjukkan bahwa ya kita punya gagasan perubahan, tapi kita juga menghormati kehidupan bernegara. Nah sekarang teman-teman, ke depan kami berharap semua yang punya ide perubahan itu lakukan di tempat kita masing-masing. Jadi saya juga akan mengerjakan terus berbagai kegiatan, nanti saya akan cerita buat teman-teman sekalian. Tapi jaga optimisme itu. Dan yang namanya perjuangan, seringkali kita tidak tahu kapan akan mendapatkan keberhasilan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa keberhasilan itu tidak akan diturunkan kalau kita tidak berusaha. Jadi usahanya jalan terus. Nanti biar sejarah akan mencatat. Jadi Bung Falah, Anda bidangnya arsitek, teruslah di dalam rute gagasan perubahan itu. Termasuk di bidang Anda, bikin terobosan, dan insya Allah nanti kalau sudah selesai Anda bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kebanyakan yang ada di Indonesia ini, ya. Gitu ya, Bung Falah. Terima kasih. Amin. Ali, bagaimana cara menghadapi orang yang memusuhi, menyerang? Mana Ali tadi Bali? Bimo, sorry. Oh, saya capatnya mau jadi Ali di sini. Oh, Bimo, sorry. Bimo yang menghadapi itu. Begini, teman-teman. Tadi kan apa yang beliau sampaikan, mungkin pernah ada yang mengalami juga tidak? Dalam situasi ada saja orang yang selalu menunjukkan ketidaksukaan, betul tidak? Sirik, kemudian iri dan lain-lain. Teman-teman, kita tidak bisa mengendalikan dan mengatur perasaan orang lain. Kita tidak bisa mengatur pikiran orang lain. Betul tidak? Karena tidak bisa, ya nggak usah diusahakan. Yang penting Anda kerjakan yang menurut Anda benar. Anda usahakan aja. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita kerjakan yang tidak benar, tapi kita komunikasi, sampaikan. Dan begini, pada akhirnya yang menentukan adalah sikap kita sendiri. Kalau saya memilih menghadapi mereka yang seringkali mengungkapkan ketidaksukaan. Saya tidak pernah ingat-ingat, saya tidak pernah hafalkan. Apa yang terjadi? Jadi saya relax. Biasanya nih, Bimo, orang yang sering mengkritik Anda, sering menyerang Anda, itu kalau ketemu Anda dia kikuk. Tapi yang sering diserang nggak pernah kikuk. Kenapa? Dia nggak menyerang balik. Jadi Anda ngadepinnya seperti begini, relax saja. Anda fokus atas apa yang Anda akan kerjakan. Jangan habiskan energi memikirkan kata orang, karena kata orang tidak akan pernah berhenti. Macam-macam akan ada. Jadi buat Bimo dan teman-teman yang punya situasi hampir sama, Anda jalan terus saja dengan yang Anda kerjakan. Yang bisa membahagiakan semua orang hanya badut. Badut itu yang bisa mengerjakan. Kalau Anda mau jadi pemimpin nggak mungkin, karena ketika Anda jadi pemimpin, Anda harus mengambil keputusan. Dan ketika keputusan, pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi Anda ingat keputusan itu repeated, berulang. Hari ini yang tidak setuju A,
Keputusan berikutnya A setuju, B tidak setuju. Ambil keputusan lagi, mungkin D tidak setuju, A dan B, C setuju. Jadi Anda akan ketemu dengan situasi setuju dan tidak setuju itu gonta-ganti. Relax saja. Nanti setelah Anda ambil 100 kali keputusan, orang juga akan relax menghadapi Anda. Tapi kalau sekali keputusan bingung, mundur lagi, bingung, mundur lagi, Anda akan repot. Gitu ya, Bimo ya. Insyaallah nanti Anda bisa jadi pemimpin yang baik. Ya. Alhamdulillah udah terjawab semua pertanyaannya. Anda menyimpulkan? Oke, gini teman-teman, tolong mengulangi satu tadi. Berarti ya, teman-teman sekalian, ini banyak tadi yang bertanya di sini. Namanya mereka yang tadi bertanya komentar, boleh dong maju ke depan? Termasuk yang menjawab pantun tadi, boleh? Ya, maju ke depan. Boleh maju ke depan. Ada Mas Ali, Mas Haida, Mbak Isma, dan penanya juga yang menjawab pantun. Silakan langsung. Maju aja, berjejer di sini. Yuk, yang tadi mengacungkan tangan. Ya. Apa? Silakan. Yuk, di depan sini. LinkedIn. Ada yang pada punya LinkedIn di sini? Open to work juga. Nih, teman-teman sekalian, Anda agak kanan kiri dikit boleh, Intan ada lagi perfect. Nah, teman-teman, ini adalah wajah pribadi-pribadi yang ikut partisipasi aktif di acara tadi. Nah, saya akan beri semuanya satu-satu buku buat semuanya. Nah, buku ini nanti saya tanda tangani, ya. Jadi tapi pengen nggak itu? Kenapa nggak tanya? Ini teman-teman sekalian, saya ingin pada semuanya nanti ada bukunya ekstra. Nanti saya akan titipkan ke panitia buku ekstranya, biar panitia yang bisa membagikan. Terserah dari mekanismenya panitia gimana, yang penting harus adil. Karena tanpa keadilan tidak ada persatuan. Nah, ini buat teman-teman di sini, terima kasih. Ini buku buat Anda, Intan. Jadi teman-teman sekalian, buat teman-teman semua, saya ingin titik pesan utama di sini. Anda anak muda, Anda jaga demokrasi kita. Siap? Siap. Jaga demokrasi. Ingat 3 hal yang saya sampaikan tadi. Jaga baik-baik. Jangan sampai peristiwa katakit terjadi.
di mana ada perusakan pelan-pelan dan kita diam saja sampai akhirnya rusak semuanya. Betul tidak? Dan tapi kalau melihat animo di sini, rasanya dari UNS kita punya semangat yang luar biasa untuk jaga demokrasi. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, terima kasih yang sudah menyelenggarakan, buat ITRES khususnya. Titip salam buat keluarga, salam buat teman-teman kuliah semua di sini. Nanti kita tunggu mahasiswa UNS khususnya menjadi penjaga dan pengawal demokrasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anies.